Hai, selamat datang lagi di channel aku. Buat yang baru nonton, kenalin saya Girindra Kara. Saya lulusan arkeologi dari Universitas Indonesia. Dan ini namanya adalah Peci, Petualang Cilik. Say hi, Ra. Hai. Saya di channel ini mau bikin series. Jadi ada playlist baru yang judulnya Back to the Past. Isinya tentang sejarah masa lalu. Jadi cerita tentang Perang Bubat, legenda Kian Santang, terus ada juga situs peninggalan Kerajaan Pajajaran. Kira-kira ada nggak sih peninggalan Kerajaan Pajajaran? Nah, untuk file project yang sekarang ini saya mau bikin tentang Hope Diamond. Ada yang pernah dengar nggak? Hope Diamond itu apa? Nonton terus ya. Nah, yang dinamain Hope Diamond atau Cursed Diamond itu tuh yang ada di situ. Jadi sekarang ini kita ada di Natural History Museum di Washington DC. Kenapa Hope Diamond itu ada di sini dan apa hubungannya sama KBRI yang ada di Washington DC, Amerika? Karena katanya Hope Diamond atau Cursed Diamond ini nggak ada yang boleh milikin. Namanya juga Cursed Diamond, jadi diamondnya udah dikutuk. Jadi siapapun yang punya diamondnya itu akan sial. Jadi pemilik rumah yang sekarang jadi KBRI ternyata meninggal karena dia memiliki Hope Diamond ini. Tege, mana Ge? Ini nih, namanya Evelyn Walsh McLean, yang dia ini adalah individu terakhir yang memiliki Hope Diamond. KBRI yang ada di Washington DC. Sekarang di samping kiri saya sudah ada Kang Bumbu sebagai asisten atas pendidikan dan kebudayaan. Terus ada Dian sebagai staf penerangan sosial budaya. Penerangan sosial dan budaya. Pertamanya dibeli gedung ini buat KBRI, ceritanya gimana sih? Indonesia diakui kedaulatannya sama negara di United Nations di PBB. Jadi waktu itu tuh langsung itu Desember 1949. Lalu langsung cari gedung untuk jadi markas kedutaan besarnya. Jadi ini salah satu gedung kedutaan besar Indonesia di seluruh dunia yang pertama dulu. Dan dicari gedung yang megah gitu ya. Karena kan kita baru diakui kedaulatannya ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu juga gitu. Ya udah dicari gedung yang megah dan bagus. Kebetulan dapat gedung ini yang Heritage Building di DC. Jadi harus yang catchy ya bangunannya biar kita dikenal luas di negara lain. Tapi aku ada yang bilang dulu dapetnya murah, gimana gedung ini? Lumayan sih untuk kita dapat goodwill lah gitu. Jadi gedung ini tuh sebenarnya harganya waktu pertama kali baru dibangun, belum dicat, belum didekor, belum diapain, itu udah sekitar 800.000 US dollar itu early 1900 ya awal 1900-an. Dan itu kalau di ke sekarang itu nilainya itu sama dengan sekitar 2 juta. Itu waktu baru dibangun aja. Jadi salah satu gedung paling mahal yang ada di gedung rumah paling mahal yang ada di seluruh Amerika. Dan murah juga berarti gosip ya? Mitos. Nah, tapi waktu dibeli sama yang punya yang mau ini, tapi setelah itu didekor dan sebagainya, itu harganya meningkat lebih dari 2 juta. Oh, jadi lebih mahal lagi? Lebih mahal lagi, jadi benar-benar jadi kayak rumah paling mahal lah, rumah pribadi paling mahal. Terus karena satu dan lain hal, termasuk karena ada perang dunia, karena katanya konten, jadinya gedung ini harganya turun terus sampai tinggal 375.000 waktu kita beli. Wow, itu gede banget. Gede banget sih. Kedutaannya itu pokoknya lebih mudah daripada Belanda.
karena kita menunjukkan juga dignity ya, Indonesia itu walaupun baru Nggak boleh diapa-apain kan, harus di maintain seperti ini ya. Iya. Karena iya, pokoknya ini salah satu heritage yang lagi di daerah Defensor. Katanya juga angker hantu, bener nggak? Katanya sih begitu, saya sih belum pernah. Yang punya gedung ini itu salah satu orang terkaya di Amerika waktu zaman itu di awal 1900-an, namanya Thomas Walsh. Dia punya putri namanya Evelyn Walsh ya, Evelyn Walsh. Terus Evelyn Walsh itu hobinya ngoleksi perhiasan. Jadi ceritanya katanya, jadi saking mereka itu orang kaya baru waktu itu, orang kaya mendadak gitu lah. Terus jadi anak itu disekolahin ke Perancis untuk sekolah etika. Terus sekolah etika gitu-gitu, tapi dia di Perancis koyak-koyak. Ya, orang kaya mereka yang koyak-koyak itu dia demen banget ganti-ganti model rambut yang waktu itu di Perancis adalah mungkin pusat mode dan termasuk mode rambut itu. Ditarik pulang ke sini, dia belajar pulang ke sini, sempat dianya tuh ngamuk gitu, dia bilang saya nggak mau cuci rambut sampai ada orang yang bisa ngerjain model rambut saya sebagaimana dikerjain di Prancis. Ya, gimana itu karena waktu itu Amerika belum sepusat mode kayak gini kayak sekarang ada di sini, ada gitu. Dan jadilah kan pokoknya malu ya sebagai orang kaya di daerah elit Washington DC ya waktu itu yang teman-temannya kan termasuk presiden gitu. Jadinya bilang ya udah kalau kamu cuci rambut saya kalau nggak perlu ini model yang kamu mau itu saya kasih deh apapun yang kamu mau. Jadi mulailah dia hobi koleksi perhiasan dari itu sampai suatu kali Pierre Cartier itu nunjukin Hope Diamond. Hope Diamond itu punya sejarah kalau itu tertutup karena dulu diambilnya dengan cara yang halal. Dia penasaran karena si Pierre Cartier ini cerita Pierre Cartier ini punya Cartier yang kediamannya mereka kan, kediamannya sekaya Walsh itu ya, family itu. dan ternyata dia OKB ya. Kaya banget. dan Jadi 60 ya, Mbak, 60 kamar dia. 60 kamar tuh buat apaan 60 kamar? Integrated. Oh gitu. ini salah satu rumah pertama yang ada liftnya juga, ada Oh ya? liftnya. Waduh, Habis iya ya, ada zaman liftnya itu di sebelah sana yang kecil gitu Iya, ya. itu. Zaman Oke, dulu oke. itu. Nah, terus kayak gini tuh ada satu ruangan kayak gini. Nah, kalau sekarang namanya ruang Garuda ya. Ini sekarang namanya Ruang Garuda. Ada organ dari zaman dulu dari dia pas dia beli udah ada berarti ya. Waktu jadi dia bangun rumah ini. Jadi rumah ini itu unik. Jadi waktu dia ceritanya si keluarga Dia Walsh pemilik pertama rumah ini, dia bangun dari awal. dia Iya. bangun ini desainnya dia gitu. Oh, oke, Jadi si Thomas Walsh itu si Tom. Thomas Walsh itu dia kan orang Irlandia. Sebenarnya keluarga besarnya itu udah turun temurun tuh tinggal di satu kota kecil di Irlandia. Dan keluarganya tuh petani peternak gitu deh. Tapi dia punya ide untuk mau jadi penambang emas di Amerika. Waktu itu kan emang kayak lagi tren gitu, semua orang ke Amerika, ada gold rush gitu. Terus tapi ya karena dia nggak punya background apa-apa kan, ya nggak berhasil gitu. Sampai akhirnya dia menemukan satu tambang yang salah satu tambang paling besar, dijual dan DP-nya itu dipakai buat beli beberapa tanah termasuk yang ini. Terus yang ini itu yang benar-benar akhirnya sempat jadi kediamannya dia gitu. Oke. Dan ini organnya salah satunya nih katanya maintenance-nya tuh mahal banget, ya Kang ya. Jadi walaupun dibenerin, tapi kalau nggak dimainin tetap aja sama aja bohong, bakalan rusak-rusak juga gitu. Jadi sampai sekarang ya didiemin kayak gini buat pajangan ya di KBRI, Kang. Karena ininya juga kan butuh penghangat ya, misalnya Oh gitu. ini dalam misal memainkan itu dia kan kayak hangat tuh, kayak ada saluran udara yang mengalir gitu. Kalau nggak sering dimainin ya kan dia akan pada saat dingin dia akan beku gitu kan. Itu yang nanti yang bikin rusak sih kayak gitu sih prosesnya kalau misalnya itu ya, kalau didiamkan. Terus ada cerita nggak soal organ ini? Kalau ini Cerita horor aja sih. Nggak tiba-tiba main sendiri gitu nggak? Nah, yang saya rasakan sih di bawah itu, malahan nggak di sini. Aku tahu di ruang gamelan ya kan. Nih Kang Bimo,
Iya. pengalaman di ruang gamelan itu. Iya itu cuma say hi. Gamelannya. Say hi aja. Sekalian ke bawah. Waktu itu saya di ini aja sih di say hi. Pas pertama kali datang apa? Ya udah agak lama sih, kan saya sering mempersiapkan teman-teman untuk latihan di sini. Kebetulan waktu itu kita mau perform nih, teman-teman gamelan mau ke atas. Itu sih harinya sih belum terlalu malam, paling maghrib gitu ya. Waktu kita kebetulan yang di atas lagi ngangkat ke atas, saya tinggal sendiri sini lagi telepon sama teman-teman yang mau pakai mana sih? Yang pakai yang itu yang sana tuh. Gongnya. Saya yang ini gongnya bilang gitu kan bisa bung, belakang saya bunyi juga. Ikut-ikutan. Saya bilang kamu mau di ini, bilang mau ikut juga perform. Jadi saya bawalah kamu ke atas. Ya karena dia senang mungkin saya bawa ke atas juga. Setelah itu saya nggak ada takut sama sekali. Yang itu Kang, yang paling belakang itu, yang bunyi. Itu sih nyainya kali. Itu kan kayaknya tuh yang besar. Jadi payah hijau jatinya kan besar. Si nyainya belakang ikut-ikutan. Oh yang bunyi yang itunya. Kenceng juga bunyinya. Ya cukup kaget sih, cuma sedikit. Iya. Tapi katanya yang di atas itu yang desain siapa? Titaniaco. Yang atas ini Ya, gambar-gambar jelas. Wah, iya. Patung favoritnya Evelyn. Kenapa? Nggak tahu sih kenapa katanya dulu kalau misalnya jadi dulu itu ini pintu gerbangnya sebenarnya. Ini pintu gerbangnya. Jadi kalau dia ngundang orang-orang pesta itu orang-orang pada berkumpul di sini terus keluarganya turun gitu kan. Katanya itu si komposer di patung itu. Dan jadinya sekarang kadang-kadang orang katanya yang pernah nggak jadi patung itu. Oh ya? Katanya. Jadi si Evelyn itu meninggalnya gimana? Dia kena si kutukan diamondnya. Akhirnya. Sebenarnya sih bukannya meninggal karena kutukan diamond ya, dia sendiri sampai dia meninggal pun dia nggak percaya dia tuh sebenarnya kena kutukan gitu. Tapi dia muda waktu itu. Belum tua banget sih kayaknya, dan sebenarnya waktu itu dia juga kayak menjalani hidupnya ya normal-normal aja ya, cuman memang adiknya meninggal kecelakaan, anaknya meninggal kecelakaan juga satu, terus satu lagi meninggal overdosis, terus suaminya jadi gila, terus meninggal di asylum kalau nggak salah, jatuh dari tingkat berapa gitu. Terus ya, terus dia meninggalnya yang meninggal. Oh dia Normal sih, pneumonia. Cuman memang sempat sakit tuh nggak ketemu gitu kan. Ketahuan pneumonia, terus udah nggak ketolong. Terakhirnya bangkrut katanya. Iya, terus keluarganya pada waktu itu tuh kan kayak kekayaannya tuh nggak akan habis-habis. Jadi udah dari DP-nya aja udah bisa beli berapa tanah gitu kan. Dan setiap harinya katanya si Thomas Schultz itu masih dapat sisa pembayarannya itu adalah $5.000 per hari sebelum tahun 1900 per hari sebagai kayak sisa pelunasannya gitu kan. Jadi kayaknya tuh kekayaannya tuh harusnya nggak bisa habis. Terus si Evelyn ini menikah dengan editornya Washington Post, yang adalah orang kaya juga. Jadi kan orang udah bilang wah ini memang kekayaan juga nggak akan habis-habis lah gitu. Jadi mereka tuh party, anak presiden aja party kesini gitu. Dan waktu itu tamu negara kayak
pangeran dari Spanyol gitu kalau nggak salah, terus datang juga tinggalnya di sini. Tadi kan kita ke museum National History Museum, kita lihat juga di situ ditulis, maksudnya ini cursed diamond ditulis sampai museum sendiri ngeluarin tulisan balik diamondnya itu. Jadi percaya nggak percaya kan, nulis adiknya, suaminya gitu, yang punya diamond itu kena kutukan gitu. Bahkan tuh sampai terakhir tuh sama kayak apa ya, pewarisnya gitu dengan siapanya, pewarisnya akhirnya dijual kan diamond itu, jadi akhirnya udah meninggal karena si Evelyn ini sayang banget sama diamondnya, kemana-mana tuh dipakai, sampai katanya tuh dia berenang pun dipakai, dia operasi pun dipakai gitu. Terus sampai katanya tuh pernah dia merasa itu sebenarnya kurang besar gitu, dia harus menghadiri event yang besar banget. Akhirnya dia tuh bikin desain yang supaya dia bisa pakai diamond yang atau batu berharga apa yang lebih besar, dan hook diamondnya itu di hook ke batu itu gitu. Kan dia tuh suka kayak jadiin game partinya, kan dia suka party banget. Terus dia jadiin game pesanya itu adalah dia sembunyiin itu hook diamond, terus yang nemuin nanti dikasih berapa gitu, uang banyak. Nggak ada yang berani nyuri katanya. Soalnya kan emang udah macam-macam sama si diamond ini. Pokoknya dia masih bilang whatever brings curse to others will bring love to me. Padahal semua orang kayak dari mananya gitu. Iya, jadi kayak nggak. Nah terus setelah dia meninggal, akhirnya pewarisnya tuh sempat ngejual, dan ada orang yang memang penjual perhiasan gitu, punya bisnis perhiasan, ngebeli. Terus akhirnya orang itu ketakutan sendiri. Besokannya langsung dia mail dalam seal envelope biasa gitulah ke Smithsonian dia. Iya? Iya. Oh, jadi itu terus ceritanya gimana bisa sampai ke museum? Ke museum Smithsonian, jadi dikasih doang gitu. Oh, iya? Terus dikasih gratis, dan dia bahkan kirimnya tuh katanya cuma pakai pos biasa, pakai perangko gitu loh, amplop biasa. Nggak pakai insurance ya? Nggak pakai insurance, nggak pakai pos tercatat gitu, yang cuma di ke Smithsonian, cuma ditulis di luarnya Hope Diamond. Ceritanya di ballroom ya, jadi langsung masuk kan pintu depan tadi, masuk tangga, terus sebelah kiri ruangan ini. Iya, ballroomnya. Terus kalau yang di atas ini dikasih juga lukisan nih dari dulu juga kan? Dari rumah aslinya ini. Jadi requestannya dia juga nih. Iya, mungkin istrinya ya, karena yang dekorasi rumahnya tuh yang minta detail-detail rumahnya itu semuanya istrinya, dan itu beberapa tahun baru akhirnya sampai mereka menempati dari rumahnya selesai dibangun. Ya kalau dilihat semua ukirannya kan ini complicated banget, itu detail banget. Terus maintenance-nya gimana dari kedutaan kita sendiri? Ini kan nggak boleh sembarangan. Iya, kalau kita nggak boleh. Di repaint-nya gimana? Ya pokoknya kalau kita berusaha melakukan maintenance sebaik mungkin, karena kita udah janji dengan ini ya, kota DC. Kalau misalnya kita perlu melakukan retouch atau apapun, itu harus konsultasi. Ya tangga yang di sana itu tandanya masih dari aslinya kayak gitu. Memang kualitas rumahnya itu memang masih bagus, kayak lantai ini juga. Lantainya emang dari sana gini? Kayaknya sih begitu. Yang tahu. Cuman tadinya ditutup karpet. Kalau yang sana itu gedung yang beda, sebenarnya itu sama. Nah ini sandungnya, satunya tempat yang memang benar-benar banyak makanan dimasak. Berarti ini beli lagi juga? Yang sana beli lagi tahun 1980-an, kita ekspansi ke sana. Thank you banget nih Kang Bimo, Dian udah ceritain semuanya di sini, sejarahnya dan cerita-cerita mistisnya juga.